Nasib Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang semula diisi Golkar, PAN, dan P3 disebut telah tamat. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyebut KIB resmi bubar setelah Golkar dan juga PAN mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Lantas, inikah akhir cerita KIB? Apakah kondisi ini juga akan menguntungkan nama Sandiaga Uno sebagai kader P3 melenggang lebih luas untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Kami akan mengkonfirmasinya. Sudah terhubung bersama kami. Pertama adalah Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi dan juga Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sotarduga. Assalamualaikum, selamat malam Mas Romi, Bang Eriko. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Eriko, selamat malam Bram dan pemirsa. Selamat malam dimanapun berada. Abang-abang, saya langsung ke Mas Romi kalau begitu. Mas, ini berarti sudah akhir cerita cinta dari KIB begitu ya? Ya, pada dasarnya KIB ini dibentuk setahun silam ya. Itu dibentuk bukan hanya untuk koalisi pencapresan, tetapi yang paling utama adalah untuk memastikan agar persoalan-persoalan bangsa ini dibahas secara bersama-sama, setidak-tidaknya oleh 3 partai politik yang telah tergabung di dalam KIB. Jadi ketika kemarin saya mengatakan bahwa KIB ini auto bubar manakala 2 partai politik sudah memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan, pada dasarnya itu adalah bubarnya KIB dalam konteks pencapresan. Tetapi sebagaimana termuat di dalam piagam deklarasi bahwa akhir dari KIB ini memang akan membutuhkan kesepahaman bersama, karena kita berkumpul juga menandatangani piagam deklarasi. Tentu kalau memang secara resmi dibubarkan juga akan ditandatangani dalam sebuah pengakhiran piagam deklarasi. Tetapi secara politik bahwa perbedaan pilihan capres ini akan menjadikan KIB auto bubar begitu. Oke, berarti ini namanya bubar atau kemudian memang P3 saja yang keluar dari KIB begitu? Mengingat ini kan kalau kita lihat jumlahnya secara kuantitas segitu 2:1 begitu Mas Romi? Ya, sebenarnya tidak bisa juga digeneralisir secara matematis seperti itu, karena memang ketika KIB ini dibentuk setahun silam Pak Erlangga sudah ditetapkan oleh Partai Golkar sebagai calon presiden. Artinya bahwa kita menyadari berkumpulnya kita itu sudah ada Partai Golkar yang sudah menetapkan calon presidennya. Itulah kenapa kemudian koalisi ini sebenarnya bukan hanya sekedar koalisi pencalonan presiden, tetapi koalisi untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini ke depan. Jadi tidak ada istilah kemudian P3 yang keluar dari KIB, tidak. Tapi yang terjadi adalah memang sikap politik di dalam proses pencapresan ini di antara 3 partai politik ini pada akhirnya berbeda, setidaknya sampai hari ini. Karena saya juga ingin garis bawahi beberapa statement yang mengatakan ya memang ini belum formasi akhir. Betul, karena formasi akhir itu pada saat nanti pencapresan ditentukan melalui tanda tangan para ketua umum partai politik. Oke, kalau begitu saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, apa kemudian yang menjadi ganjalan? Ini kedua partai, Golkar sudah ketemu dengan Mbak Puan, terus kemudian bahkan PAN sudah sempat sowan, sempat main ke DPP PDIP. Apa ganjalannya? Soal nama cawapres kah? Tidak bisa bertemu begitu? Begini, Mas Bram, hidup ini kan pilihan sebenarnya. Simpel saja, bahwa masing-masing mempunyai strategi politik, kemudian masing-masing punya kedaulatan politik. Itu sangat wajar. Mas Bram, 1 bulan lebih yang lalu, saya bersama-sama Mbak Rifana dan juga beberapa rekan yang lain membahas mengenai hal ini, bahwa pada saat itu peluang terbesar itu adalah 3 poros. Nah, 3 poros. Tetapi bukan tidak mungkin menjadi 4 poros karena adanya Golkar dan PAN yang belum menyatakan apakah mereka bisa bersama-sama ataukah nanti bergabung dengan salah satu poros. Tetapi paling kecil kemungkinannya menjadi 2 poros. Tapi pada saat itu saya sudah menyampaikan di beberapa media juga lain, saya sudah menyampaikan bahwa perkembangan 1 bulan ke depan ini menarik. Nanti bisa saja ini tetap 3 poros, bahkan bisa menjadi 2 poros. Dan sekarang ini sudah menjadi semakin jelas kelihatan. Dan ini yang membuat semua merasakan bahwa ini ada sesuatu hal yang memang ya konsolidasi yang terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Romi, ya kalau menurut kami ini hal-hal yang wajar saja. Sekarang saya tanya kembali. Berarti pertanyaannya adalah sejak sebulan yang lalu sudah diperkirakankah kemudian Golkar dan PAN ini ternyata tidak bersama P3 loh, bersama PDIP? Nah sekarang saya tanya kembali, kalau andainya PAN yang mencalonkan Mas Erick Thohir
ataupun Golkar yang sudah dalam keputusan partainya di Rakernas, begitu juga di musyawarah nasionalnya, kemudian tidak dicalonkan menjadi calon wakil presiden, bagaimana? Apakah masih tetap? Belum tentu. Begitu juga yang disampaikan oleh PKB. PKB dengan nyata jelas menyampaikan, kalau tidak, kami tidak akan ada di sini. Itu disampaikan langsung oleh Caimin. Nah, itu bagaimana pula? Lebih baik seperti PDI Perjuangan dan P3, bahwa calon wakil presiden itu dibicarakan bersama-sama. Tidak dibicarakan. Ini Mas Romi saksi hidup tahun 2019. Bagaimana ketua-ketua umum itu membicarakan secara terbuka siapa yang hendak dicalonkan. Betul nggak, Mas Romi? Dan pada saat itu diputuskan bersama-sama dan kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, di situ nilai plus poros yang digagas oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan juga Hanura. Oke, Bang Eriko, berarti Anda, PDIP hingga saat ini masih yakin begitu ya? Masih akan ada partai-partai yang tidak bersama dengan koalisinya dan bisa merapat ke koalisi Anda begitu hari ini ya? Saya tidak mau mengatakan bahwa pasti merapat dengan koalisi kita, itu hak dari kedaulatan masing-masing partai. Bahwa poros ini belum pasti, itu jelas. Apakah 3 atau kan jadi tinggal nanti 2? Ini menarik, ini 1 bulan ke depan. Nanti kita lihat proses-proses ini, bagaimana juga nanti hasil survei ke depan ini, bagaimana juga calon-calon. Nah, sekali lagi, sebenarnya tadi pagi juga di media lain, saya sudah tanyakan dengan Mas Edi Suparno, Mas Edi, kenapa tidak sabar? Kan toh bisa kita bersama-sama memutuskannya, siapa yang akan diputuskan. Berarti, dan saya tanyakan kembali. Bang Eriko, artinya ada komunikasi tapi terjadi kemandekan begitu, terjadi tidak ada satu arah begitu, maksud Anda, antara PAN dan PDIP? Tidak ada kemandekan. Tidak ada kemandekan. Yang ada belum waktunya untuk memutuskan hal itu, karena ini harus diputuskan secara bersama-sama. Dan juga kalau kita masih mau melihat, ini kan waktunya juga masih panjang. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Romi, sudah disampaikan juga Mas Basara, rekan kami, bahwa ya sampai nanti di bulan Oktober November memangnya sudah pasti. Baik. Yakin, sudah tetap. Belum tentu, namanya juga kerjasama. Apakah yang pasti dalam hal ini? Ketidakpastian itu sendiri, Mas Bram. Kalau begitu itu menurut Anda dan PDIP. Saya akan tanyakan ke Mas Romi. Ketidakpastian adalah sebuah kepastian. Jadi artinya kader Anda, Sandiaga Uno yang selama ini didorong untuk menjadi cawapres Ganjar juga masuk dalam kategori ketidakpastian begitu, Mas Romi? Wah, ini menarik ini. Bram mancing ini, Mas Romi. Iya, dalam politik itu kan ketidakpastian itu sebuah fenomena alamiah. Karena kita tidak pernah bisa mengetahui bahwa orang yang sudah mengenakan jas sekalipun untuk pelantikan bisa-bisa di detik terakhir dia tidak dilantik. Ini SK sudah ada, bahkan pelantikan pun batal. Dan itu banyak terjadi di beberapa kepala daerah kita, bahkan kandidat menteri pada waktu itu. Dan itu hal yang biasa di dalam politik. Jadi yang penting jangan kaget. Tetapi kami sebagai partai politik yang memang secara resmi melalui Rapimnas telah memutuskan Pak Sandi, Ketua Bapilu P3 sebagai calon wakil presiden, kita majukan itu. Karena memang sebagai partai politik untuk kita harus memiliki kandidat. Karena kalau tidak memiliki kandidat, dibilang pula ini partai politik tidak memiliki kader. Nah, ini kan juga satu persoalan tersendiri. Baik. Nah, soal apakah itu akan menjadi putusan final atau tidak, tadi kemarin pun Bu Mega melalui Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto menelpon Ketua Umum kami dan menyatakan kita hadapi ini bersama, kita tetap kepada komitmen kita bahwa soal calon wakil presiden akan kita bicarakan bersama dan tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ditinggalkan. Itu yang pasti. Dan Mas Romi, itu kami yakini sebagai sebuah komitmen sebagai partai politik yang sama-sama berusia paling tua di Indonesia. Berarti tapi kondisi ini apakah tidak membuat artinya P3 punya jalur yang lebih luas lagi begitu ketika sudah penumpangnya tidak terlalu banyak, Anda dari awal bahkan sudah mengatakan saham seri A, saya ingat sekali di beberapa bulan yang lalu Anda terus mengatakan itu, apakah ini kemudian bukan saatnya lebih baik mendorong nama Sandi menjadi fix cawapres begitu, Mas? Oh iya, pasti. Kan di antaranya saya menyampaikan melalui CNN TV ini kan juga dalam rangka mendorong dan ngulik-ngulik Bang Eriko. Terus kan mendesak begitu ya? Dengar suara kita begitu. Artinya kita sebagai partai politik menyampaikan aspirasi. Dan Ibu Mega pada waktu bertemuan dengan DPP P3, pada waktu itu saya juga hadir di kantor DPP PDI Perjuangan, menyampaikan silakan sampaikan saja apa adanya. Itu kan sebagai sebuah keputusan partai politik yang diambil secara demokratis.
adalah hak untuk disampaikan. Tapi sekali lagi keputusan tentu akan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ketua umum partai politik pada saatnya. Saatnya kapan? Ya kita tunggu tanggal mainnya. Karena kan Belanda masih jauh. Hari ini kita berbicara soal pendaftaran gitu. Siap. Oke, Mas Romi, berarti terakhir, ketika nanti bukan nama Mas Sandiaga Uno, masihkah kemudian P3 berlabuh bersama PDIP? Ingat tanggal 26 April ketika P3 memberikan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo, belum ada nama Sandiaga Uno dan belum menjadi ketua Bapilo P3. Dan waktu itu kita memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, selalu saya sebutkan di berbagai kesempatan bahwa karena Mas Ganjar adalah keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan dan keluarga besar Nahdien. Karena mertua beliau adalah ketua pengurus cabang NU dan ketua DPC P3 Purbalingga Jawa Tengah selama 21 tahun. Beliau duduk sebagai wakil ketua, sebagai anggota MPR pada saat itu juga dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya bersama-sama Mas Ganjar dalam satu daerah pemilihan juga berjuang bersama-sama untuk meyakinkan suara rakyat dalam konstituen kami masing-masing. Dan itu yang kita tangkap dari Mas Ganjar sehingga kita akhirnya memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar. Sebelum ada nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Artinya tidak akan masalah begitu ya ketika nama cawapres bukan dari kader P3 yaitu Sandiaga Uno. Saya akan ke Bang Eriko terakhir. Artinya keputusan terakhir akan ada di ketum Anda, Ibu Megawati, atau kemudian dibahas keempat partai koalisi Anda? Mas Bram, tadi saksi hidup adalah Mas Romi di tahun 2019. Bahwa pembahasan itu adalah musyawarah mufakat. Kami sudah memiliki calon presiden yang namanya Mas Ganjar. Apakah elok juga kami mencalonkan calon wakil presiden? Nah, tentu ini menjadi hak bersama untuk menentukannya. Tapi kan tentu dipilih yang bagaimana? Yang tentu bisa meningkatkan suara yang diterima oleh masyarakat. Kadang-kadang Mas Bram, kita lupa bahwa yang memiliki koalisi sesungguhnya adalah rakyat. Yang memilih adalah rakyat, bukan hanya partai politik. Tugas partai politik mencalonkan partai politik dan gabungan partai politik. Nah, itulah yang kami kerjakan dengan Mas Romi dan teman-teman dari P3. Hubungan PDI Perjuangan dengan P3 itu bukan baru. Bahkan pada waktu PDI, Ibu Mega, Pro Mega tidak bisa ikut pemilu, suaranya ditujukan kepada siapa? Boleh ditanya dengan Mas Romi, namanya Mega Bintang. Bang Eriko, berarti jadi dengan kondisi seperti ini tidak ada prioritas bagi P3, Bang? Bagaimana? Oke, berarti dengan kondisi seperti ini tidak ada prioritas begitu sebagai dari P3, sebagai kawan lama, sebagai penumpang lama di koalisi ini? Ya, sah-sah aja Mas Bram mau memancing saya dan Mas Romi untuk bisa menjadi ini. Tidak akan terjadi. Karena kenapa? Kami akan bermusyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ibu Megawati bersama seluruh ketua umum. Dan di situ juga ada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan juga apa? Ada Mas Ganjar Pranowo. Nah, nanti monggo siapa yang mau dipilih. Apakah nanti usulan dari P3, usulan dari Perindo, usulan dari Hanura, apakah nanti siapapun yang diputuskan itu, ya kita tunggu saja waktunya nanti. Oke, kami akan tunggu begitu kalau siapa kemudian capres dari Ganjar dan juga koalisi Anda. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Mas Muhammad Romahur Mursi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu.